Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kita muji syukur kepada Allah Ta'ala, Rabb kita, yang masih memberikan kepada kita nikmatnya, khususnya taufiknya, agar kita senantiasa mendatangi rumahnya, agar kita senantiasa melakukan ketaatan di dalamnya, sehingga kita berharap digolongkan ke dalam golongan orang-orang beriman kepadanya, bukan hanya sekedar orang-orang Islam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, idza ra'aita ar-rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kama qala, kalau engkau melihat ada orang terbiasa pergi ke masjid, maka bersaksilah dia mukmin, bukan sekedar muslim. Level yang lebih tinggi daripada sekedar seorang muslim. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa mendatangi masjidnya, apalagi mencari ilmu di dalamnya, yang fadilahnya sangat besar, yang para malaikat itu memuliakan mereka dengan cara akan menutup sayap mereka, dengan cara mendoakan mereka, dan lain sebagainya. Maka nikmat ini adalah senantiasa kita syukuri, dan kita berharap agar Allah terus memberikan kepada kita taufiknya sampai akhir hayat kita, agar kita selamat dalam kehidupan dunia apalagi akhir kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya, seluruh kehidupannya adalah uswah, yang adalah kita senantiasa mengikutinya, menaatinya agar kita tidak menyesal. Karena Nabi pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Kemudian ada yang bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, yang enggan siapa? Maka Nabi bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Siapa yang maksiat kepadaku, berarti dia enggan masukinya. Sedangkan kita semuanya menuju ke sana. Maka kalau kita ngaji kitab Riyadhis Shalihin, di antaranya baca satu hadis adalah kita muhasabah. Sudahkah saya menaatinya, melaksanakannya? Kalau kita belum melaksanakannya, hendaklah berazam melaksanakannya, agar kita bisa digolongkan dalam golongan Nabi yang ingin masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita masih membahas bab yang ke-46, ya, yakni tentang cinta karena Allah Ta'ala. Pada bab ini, penulis kitab ini, yakni Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, pertama mengetengahkan firman Allah surat Al-Fatah ayat 29, di mana Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kuffari ruhama'u bainahum. Potongan ayat ini disebutkan oleh Imam Nawawi, yang lengkapnya, tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil
kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqih yu'jibu az-zurra 'an yaghidha bil kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Imam Nawawi hanya memotong ayat ini untuk menjelaskan kaitan daripada ayat ini dengan bab yang kita bahas, bahwa Allah Ta'ala berfirman Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi ayat ini penegasan dari Allah Ta'ala bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Memang Allah utus, Rabb alam semesta beserta isinya mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalahnya, untuk mengenalkan kita kepada siapa pencipta kita, untuk mengenalkan kita kepada bagaimana kita menyembah kepadanya, untuk mengenalkan kita, untuk beritahukan kepada kita apa akibat ketika kita maksiat kepada Rabb kita, untuk memberitahukan kepada kita apa manfaat, apa kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita taat kepada Rabb kita. Nah, jadi Allah tegaskan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala yang sebenarnya, bukan seperti perkataan orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan dia adalah tukang sihir, dia adalah orang gila dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam kitab ini juga disebutkan, setelah menyebutkan Muhammad Rasulullah dalam ayat ini, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan tentang sahabat-sahabatnya. Walladzina ma'ahu ashidda 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ini adalah contoh yang sempurna. Yang sempurna iman mereka. Orang yang paling ikhlas dalam ketakwaan mereka. Kasih sayang mereka kepada orang-orang yang baik. Kemudian kepada orang-orang kafir maka mereka tidak berkasih sayang, mereka berwajah muram. Mereka berseri ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman. Allah sebutkan asyidda wal kufar. Mereka ini keras terhadap orang-orang kafir. Tapi keras itu bukan berarti tidak muamalah, enggak. Ya, jadi keras bukan berarti tidak muamalah. Keras seperti halnya ya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidak mengangkat seorang menteri pun dari kalangan orang-orang di luar orang-orang beriman, di luar orang-orang Islam. Enggak. Bahkan dari orang munafik pun maka Umar tidak melakukan. Jadi asyidda wal kufar. Demikian juga bukan berarti nggak boleh muamalah sama sekali. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam muamalah dengan orang Yahudi, ya kan? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga muamalah dengan orang-orang kafir, ya. Tetapi ada tempatnya di mana kita mesti keras kepada mereka. Detailnya adalah kita senantiasa kembali kepada yang disebutkan dalam kitabullah ataupun sunnah. Banyak sekali contoh-contohnya. Tetapi mereka juga ruhama'u bainahum, kepada orang beriman itu kasih sayang. Menampakkan ketegasan, kekerasan kepada orang yang berbeda agamanya, menampakkan kasih sayang dan kelembutan kepada orang yang seagama. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang munafik. Orang munafik kepada orang yang di luar orang Islam mereka berkasih sayang, tetapi kepada sama saudara muslim sendiri mereka ini sering mencela, sering menyindir, sering menjelekkan, sering merendahkan dan lain sebagainya. Ya. Banyak ulama yang menyebutkan seperti halnya pada masa sekarang orang-orang liberal. Aneh, mereka ini kepada pemeluk agama yang lain mereka berkasih sayang, mereka memuji-muji, mereka membanding-bandingkan, tetapi orang-orang beriman mereka rendahkan, mereka hinakan. Mereka berlemah lembut kepada orang-orang kafir dan lain sebagainya. Nah, ini para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Para sahabat tidak demikian. Ya, para sahabat tidak demikian. Maka keteladanan mereka dalam bagaimana mereka kasih sayang kepada orang-orang beriman itu seharusnya menjadi contoh bagi kita semuanya. Dan ini yang diketengahkan oleh Imam Nawawi ketika memasukkan ayat ini dalam pembahasan ini. Nah,
Tetapi para sahabat itu punya sifat-sifat yang lain yang disebutkan secara detail dalam surat Al-Fatih yang tadi sempat kita sampaikan, sempat kita bacakan. Di antaranya adalah mereka banyak beramal, khususnya sholat, apalagi sujud, sangat dekat kepada Rabb mereka. Ya, dalam kelanjutan ayat ini disebutkan tarahum ruk'an sujada, engkau melihat mereka senantiasa ruku dan sujud. Itu para sahabat. Kenapa mereka seperti itu? Ya, karena mereka mendapatkan ajaran dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan contoh dan teladan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat bagaimana Nabi sholat, mereka pun juga sholat. Berusaha untuk menyamai Nabi, walaupun tidak akan bisa. Ya, seperti bagaimana ketika sholat malam terdahulu sudah pernah kita sampaikan, mereka ingin mengikuti sholat malamnya Nabi, tapi mereka tidak bisa. Ya kan? Tapi mereka tidak bisa, tapi mereka sangat semangat untuk melakukan itu. Dan Allah Ta'ala puji mereka. Bagaimana mereka rukuk sujud itu dipuji oleh Allah. Bagaimana para sahabat rukuk sujudnya itu dipuji oleh Allah. Allah mengatakan, tarahum ruk'an sujada. Engkau melihat mereka rukuk dan sujud. Dan Allah SWT memberikan tazkiyah kepada mereka. Ya, memberikan tazkiyah. Ya, memuji mereka dengan mengatakan, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari keridhaan Allah, karunia Allah dan keridhaannya. Dipuji. Kita generasi setelahnya tabi'in, apalagi kita, ya, belum ada yang dipuji, tapi mereka dipuji oleh Allah, langsung yang muji Allah. Para sahabat itu yang muji langsung Allah. Ayat ini, ya. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu mana ayat yang berisi pujian kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, jawabannya dalam surat Al-Fatih ayat 29. Ya kan, di mana Allah puji mereka dengan mengatakan walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufari ruhamau bainahum. Kemudian tarahum ruk'an sujada, engkau melihat mereka senantiasa rukuk sujud. Kemudian Allah puji mereka yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah dan keridhaannya. Makanya kalau kita ingin dapat keridhaan Allah, karunia Allah sebagaimana halnya para sahabat, maka pelajari sirahnya mereka. Makanya akhirnya dari sini pentingnya mempelajari sirah sahabat. Jadi pentingnya mempelajari sirah sahabat. Bukan hanya sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga sirah sahabat. Karena banyak kisah-kisah menakjubkan yang dialami oleh mereka, dijalani oleh mereka. Banyak karomah-karomah yang mereka miliki yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelahnya. Ya, jadi yang tidak dimiliki oleh orang setelahnya. Allah puji mereka, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Jadi mereka ini banyak beramal, khususnya salat, apalagi sujud, ya, karena mereka mencari karunia Allah dan keridhaannya. Bahkan Allah juga puji mereka dengan mengatakan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud mereka. Bukan bekas hitam di dahi. Jadi bukan bekas hitam di dahi, tidak. Tetapi bekas sujud itu kelihatan dari perilakunya, ketawaduannya. Sebagaimana mereka sholat, dalam sholatnya isinya zikir, wirid, doa, maka di luar sholat pun sama, zikir, wirid, doa. Di dalam sholat mereka senantiasa tawadhu, ya kan, merendahkan diri mereka, menghinakan diri mereka di hadapan Sang Pencipta alam semesta beserta isinya, maka di luar salat pun sama mereka juga seperti itu. Itu tanda-tanda dari bekas sujud mereka. Nah, ini merupakan ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana Allah mengagungkan mereka. Jadi bagaimana Allah Ta'ala mengagungkan mereka. Jadi Allah agungkan, Allah muliakan para sahabat. Maka seharusnya kita kalau ingin mendapatkan kebaikan, ya, dengan kita beragama, maka jangan lupa menggunakan standarnya para sahabat. Makanya tadi akhirnya penting bagi kita senantiasa mempelajari sirahnya para sahabat. Nah, tentang mereka para sahabat ini, itu ternyata tidak hanya ada dalam ada setelah mereka menjalani kehidupan mereka, keteladanan mereka, sifat-sifat mereka yang baik itu ada ketika mereka hidup bersama Nabi, kemudian hidup setelah Nabi.
ternyata tentang mereka itu sudah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi tentang sahabat itu, sahabat yang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, menyebarluaskan agama ini, menyebarkan syiar Islam ini, itu tidak hanya diketahui oleh generasi para sahabat, tetapi juga oleh generasi setelahnya, tapi oleh umat-umat terdahulu. Apa buktinya? Allah berfirman, "Dzalika matsaluhum fit Taurati wa matsaluhum fil Injil." Yakni sifat-sifat mereka itu sudah disebutkan dalam Taurat dan juga sudah disebutkan dalam Injil. Jadi sifatnya para sahabat itu sudah disebutkan dalam Taurat, dalam Injil. Ya, jadi sudah disebutkan dalam Taurat, dalam Injil. Ya, makanya mereka sebagaimana disebutkan dalam kitab terdahulu. Jadi Allah agungkan mereka sebagaimana sifat-sifat mereka, karakteristik mereka itu ada dalam kitab-kitab terdahulu. Ya, kemudian Allah berikan perumpamaan tentang mereka, ya kan? Kamathali zar'in, ya kazar'in akhraja syat'ahu ila akhiri. Nah, ini para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi, kalau kita ingin mengetahui para sahabat, ya kan? Maka kita harus menelaah lebih dalam lagi tentang sirah mereka. Ya, bagaimana mereka lebih mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya, ya kan? Sering mereka mengatakan seperti bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi bapakku dan ibuku yang menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Artinya mereka sering mengungkapkan itu untuk menunjukkan cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela ya kan mengorbankan bapak ibunya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Bahkan mereka rela mengorbankan diri mereka untuk Nabi. Seperti pada saat peristiwa perang Uhud, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya naik ke bukit Uhud untuk menyelamatkan diri dari gemburan orang-orang kafir. Maka banyak di antara mereka yang menjadikan tubuh mereka ini sebagai tameng hidup. Dihujani anak panah, tubuh mereka dijadikan sebagai tameng hidup. Jangan sampai Nabi yang terluka, cukup mereka saja yang terluka. Nah, itu. Ya. Jadi itu pengorbanan daripada para sahabat radhiyallahu anhum yang menunjukkan kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini di antara bentuk cinta karena Allah. Karena diperintahkan untuk mencintai Rasulullah. Kalau kita cinta sama Allah, maka kita harus cinta Rasulullah. Karena apa? Karena Allah merintahkan kepada kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya, itu yang dilakukan para sahabat. Nah, kalau kita bagaimana menunjukkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menunjukkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan cara mengikuti ajarannya, mengikuti sunnahnya, ya kan? Membela kehormatannya dan lain sebagainya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian disebutkan dalam kitab ini juga Allah Ta'ala mengagungkan mereka, maka siapa yang menghinakan mereka berarti dia telah kafir. Jadi siapa yang menghinakan para sahabat berarti dia kafir. Jadi siapa yang menghinakan para sahabat berarti dia kafir. Ya, misalkan dengan mengatakan ya naudzubillah min dzalik, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ya keledai neraka misalnya. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Dia kafir. Inilah pendapatnya Imam Ahmad. Dari apa? Dari firman Allah, liyaghidha bihimul kuffar. Yakni karena Allah hendak menjengkelkan hati orang kafir. Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang kafir. Maka kalau ada orang yang jengkel kepada para sahabat, maka ketahuilah menurut Imam Ahmad berdasarkan ayat ini berarti dia kafir. Berarti dia kafir. Kalau ada orang yang mencela para sahabat berarti dia kafir. Ayatnya apa? Liyaghidha bihimul kuffar. Jadi Allah sebutkan tentang para sahabat, Allah puji mereka para sahabat, ya kan? Allah berikan perumpamaan tentang mereka para sahabat, ya kan? Akhirnya Allah beritahukan liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat dengki orang-orang kafir. Maka kalau ada orang yang dengki kepada para sahabat radhiyallahu anhum, maka ketahuilah dia kafir. Ini menurut pendapatnya Imam Malik. Ya, Imam Malik. Rahimahullah ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini, ya seperti disebutkan oleh Imam Malik, orang seperti ini enggak berhak dapat harta fai. Ya, enggak berhak dapat harta fai dan seterusnya. Nah, dan yang enggak kalah penting para jamaah,
Musuh-musuh Islam itu kalau ingin menghancurkan Islam itu bukan dari Nabi, tetapi dari para sahabatnya. Seperti kok bisa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam barusan, tetapi meriwayatkan ribuan hadis. Dia meriwayatkan banyak sekali hadis. Kok bisa? Orang-orang liberal nyerangnya itu dari diantaranya sahabat Abu Hurairah. Kok bisa seorang yang baru masuk Islam tapi dia banyak meriwayatkan hadis? Abu Bakar yang dari pertama kali masuk Islam, Ali ya dari yang pertama masuk Islam radhiyallahu ta'ala anhu itu kok meriwayatkan sedikit hadis, tapi kok bisa Abu Hurairah meriwayatkan banyak hadis? Akhirnya diserang dari situ. Nah, dimunculkan keraguan pada diri kita. Kok bisa orang baru masuk Islam, kok ternyata dia banyak hafal ribuan hadis. Nah ini, ya Ibn Abbas juga seperti itu. Mudah jika dibandingkan dengan yang lainnya, sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi kenapa kok banyak meriwayatkan banyak hadis? Sedangkan sahabat-sahabat senior, mereka tidak banyak meriwayatkan hadis. Nah ini, jadi musuh Islam itu kalau ingin menghancurkan Islam itu dari para sahabatnya. Dibuat semacam keraguan-keraguan. Orang Syiah juga gitu, ingin menghancurkan Islam dari para sahabatnya. Semuanya dikatakan kafir, kecuali berapa kelintir orang. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka iman kita juga akan sempurna kalau kita mengagungkan apa yang Allah agungkan. Maka ketika Allah mengagungkan para sahabat, Allah puji para sahabat dalam firman-Nya surat Al-Fatihah ayat 29 ini, kemudian kita mujinya, kita mengagungkannya, ya kan? Berarti itu adalah tanda iman kita. Kalau kita mencintai mereka, ya kan? Berarti kita terhitung mencintai Allah Ta'ala. Kita terhitung mencintai Allah Ta'ala. Karena apa? Karena Allah mencintai mereka. Allah puji mereka. Ketika kita muji mereka, ketika kita mencintai mereka, berarti sama halnya dengan kita cinta kepada Allah Ta'ala. Ini diantara bentuk mana cinta karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala juga mengetengahkan firman Allah Ta'ala surat Al-Hasyr ayat 9. Ya, yang tadi sempat dibaca oleh Imam ya. Bagaimana Allah memuji secara khusus sahabat Ansar di surah Al-Hasyr ayat 9. Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang menyediakan tempat tinggal atau orang-orang yang telah menempati kota Madinah, yakni orang-orang Ansar. Wal imana, dan telah beriman sebelum kedatangan mereka para muhajirin. Pada saat peristiwa Bai'ah Aqabah yang pertama, apalagi Bai'ah Aqabah yang kedua, para sahabat Ansar itu bahkan sebelum para sahabat Ansar itu haji, ini sebelum Bai'ah Aqabah yang kedua terjadi, para sahabat Ansar itu bertanya sama mereka, sampai kapan kita membiarkan Nabi SAW di Mekah disakiti, ditindas, diintimidasi, dan lain sebagainya. Jadi para sahabat Ansar itu paham apa yang dialami oleh Nabi SAW dan para sahabat, sampai akhirnya ada syariat hijrah ke Habasyah, ya, yang dipimpin diantaranya oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, para sahabat Ansar ini tidak rela Nabi SAW dan para sahabatnya ya, yang tinggal di sana itu diperlakukan seperti itu. Sampai kapan? Nah, tetapi Nabi SAW tidaklah hijrah kecuali karena perintah Allah Ta'ala. Jadi tidak hijrah kecuali perintah Allah Ta'ala. Segala sesuatu yang dilakukan Nabi SAW itu dasarnya perintah. Bahkan ketika para sahabat, ketika turun syariat hijrah, Nabi SAW tidak hijrah. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah siap-siap untuk keluar, maka Nabi SAW mengingatkan, kita belum diperintah, tunggu dulu. Maka Abu Bakar nangis bahagia, menemani Anda wahai Rasulullah. Iya. Jadi sampai kapan keluarnya Nabi SAW pun juga menunggu perintah dari Allah SWT. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, orang-orang Ansar ini sudah beriman lebih dulu. Wal imana min qablihim, dan mereka sudah iman sebelumnya, sebelum kedatangan orang-orang muhajirin.
Ya. Nah, Allah puji mereka, orang-orang Ansar itu dengan mengatakan yuhibbuna man hajara ilaihim. Bahwa mereka orang-orang Ansar itu cinta kepada siapa yang hijrah kepada mereka. Jadi orang-orang Muhajirin itu dicintai oleh Allah, dan cintanya orang-orang Ansar kepada orang Muhajirin itu dipuji oleh Allah. Buktinya apa di ayat ini? Jadi ayat ini pujian dari Allah kepada sahabat Ansar bahwa mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Nah, cinta mereka itu akhirnya dibuktikan apa? Dengan banyak berbuat kebaikan kepada sahabat-sahabat yang hijrah kepada mereka. Membagi harta mereka, tempat tinggal mereka, ya kan? Ya, seperti dikisahkan juga Abdurrahman bin Auf ketika dipersaudarakan sampai ditawari, saya punya harta sekian, kalau mau dibagi. Saya punya istri, kalau kamu suka saya cerai, tak berikan kepada dia, kayak gitu. Itu saking cintanya. Ya, tapi kalau kita nggak mungkin kan ya, istri kita cuma satu. Oh berarti dua dulu Ustaz. Ya. Nah jadi para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, seperti itu cintanya orang-orang Ansor kepada orang-orang Muhajirin. Ya. Nah, bahkan mereka wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka orang Ansor tidak menaruh keinginan dalam hati mereka atau hasad atas apa-apa yang orang Muhajirin itu diberi. Jadi mereka nggak ada keinginan, nggak ada hasad, nggak ada kemarahan, nggak ada sakit hati terhadap apa-apa yang orang Muhajirin itu diberi. Ketika itu orang-orang Muhajirin tinggal di rumah kaum Ansor. Ya, ketika itu kaum Muhajirin tinggal di rumah kaum Ansor. Coba kalau misalkan ada orang tinggal di rumah kita lama gitu kan, bagaimana perasaan kita? Kok tinggal terus kayak gini? Kayak gini loh, saya kayak losmen, kayak hotel. Kan mesti seperti itu. Ngontrak yo iso. Kan seperti itu. Ya. Nah, tapi orang Muhajirin enggak ada hasad, enggak ada kemarahan, enggak ada sakit hati. Setelah Nabi SAW mendapatkan harta dari Bani Nadir, harta faid, harta rampasan perang tapi tanpa peperangan. Beliau memanggil kaum Ansor dan berterima kasih kepada mereka karena telah menerima orang Muhajirin di rumah mereka dan membagi harta mereka dengan kaum Muhajirin. Makan bareng. Ya, tempat tidur disiapkan, ya, diberikan kepada mereka. Ya. Nah, jadi Nabi SAW manggil orang-orang Ansor berterima kasih kepada mereka karena telah menerima kaum Muhajirin di rumah mereka, membagi harta mereka dengan kaum Muhajirin. Lalu beliau bersabda, ini disebutkan dalam tafsir Zubdatut Tafasir, ya, Syekh Muhammad Sulaiman Al-Asqar. Jika kalian menghendaki, aku akan membagi harta faid yang diberikan Allah kepadaku dari Bani Nadir di antara kalian dengan Muhajirin. Harta faid ini biasanya dibagikan kepada orang Muhajirin, termasuk harta faid dalam perang Hunain itu dibagikan ke Muhajirin, tokoh-tokoh ke orang-orang Quraisy. Tokoh-tokoh Mekah dapat 100 ekor unta, dapat 100 ekor unta, ada yang dapat 50 ekor unta dan seterusnya. Tapi orang Ansor nggak dapat. Mereka hanya dapat dari ghanimah yang didapat dari peperangan. Ya kan? Jadi mereka dapat ghanimah yang dapat dari peperangan. Nabi bersabda kepada para sahabat Ansor, ya, ketika mendapatkan faid dari Bani Nadir, jika kalian menghendaki, aku akan membagi harta faid yang diberikan Allah kepadaku dari Bani Nadir antara kalian dan Muhajirin. Namun kaum Muhajirin harus tetap dibolehkan untuk tinggal bersama kalian dan ikut menikmati harta kalian. Jadi dibagi, tapi orang Muhajirin tetap tinggal bersama kalian dan menikmati harta kalian. Dan jika kalian menghendaki, maka aku akan berikan harta faid ini kepada Muhajirin seluruhnya agar mereka meninggalkan rumah kalian. Karena kaum Muhajirin itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan tanah kelahiran mereka nggak membawa apa-apa. Mereka hanya membawa badan untuk menyelamatkan agama mereka. Jadi mereka meninggalkan Mekah untuk menyelamatkan agama mereka. Harta mereka dijarah. Sehingga dari situ ini yang menjadi awal mula sebelum terjadinya perang Badar. Nabi SAW memutuskan untuk kisos,
Sebagaimana mereka menjarah harta mereka, orang-orang kafir Quraisy menjarah harta mereka, orang-orang hijrah, orang-orang Islam yang hijrah dari Mekah ke Madinah, maka sebagai kisahnya kafilah dagangnya Abu Sufyan akan dicegat. Tapi Allah inginkan yang lainnya. Enggak dapat ini, tetapi bisa mengalahkan pasukan yang 3 kali lipat lebih besar daripada mereka. Nah, jadi para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi kaum muhajirin ini nggak punya apa-apa. Makanya Nabi SAW, kalau kalian mau, fight ini dibagi 2, untuk kalian dan untuk orang-orang muhajirin, tapi syaratnya mereka tetap tinggal bersama kalian, kemudian bisa memakan, menikmati sebagian harta kalian. Tapi kalau nggak mau, maka fight ini semuanya diberikan kepada mereka, kemudian mereka tinggal keluar dari rumah kalian. Akhirnya sahabat Ansor pun merelakan pembagian harta fight itu untuk kaum muhajirin dengan lapang dada. Ya, dengan lapang dada. Kalau kita kan mesti nyari apa? Untung. Mosok tinggal berapa lama di sini, saya nggak dapat untung sama sekali. Paling nggak kos lah, kos di sini bayar berapa 1 bulan, kan kayak gitu. Ini kalau kita bahas ini ada dalam pembahasan adab diyafah, di antara pembahasan adab ataupun etika diyafah, yakni mertamu. Dan ini bagian daripada ibadah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kemudian Allah juga puji mereka, ya kan? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dan mereka lebih mendahulukan orang lain, sahabat-sahabat muhajirin itu, atas diri mereka, walaupun mereka sendiri itu butuh. Walaupun mereka sendiri itu butuh. Dan ini pujian Allah. Ithar ini lebih tinggi. Nanti akan kita bahas tersendiri dalam kitab Riyadhus Shalihin ini bab ithar. Mendahulukan orang lain walaupun kita ini butuh. Ya. Jadi mendahulukan orang lain walaupun kita ini butuh. Dan ithar itu lebih tinggi dari sekedar cinta karena Allah. Ya. Jadi lebih tinggi daripada sekedar cinta karena Allah. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya kan, sebutkan wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Jadi siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi bagaimana para sahabat Ansor itu sangat mencintai saudara-saudara mereka, ya kan, Allah puji di sini. Detailnya bisa kita lihat bagaimana dalam sirah. Demikian juga bagaimana mereka mendahulukan orang-orang muhajirin daripada diri mereka. Kita juga bisa lihat detailnya dalam sirah. Tapi yang jelas Allah Ta'ala puji mereka. Makanya sebenarnya kalau kajian yang singkat ini nggak cukup. Kita ingin mengetahui detail bagaimana Allah Ta'ala, bagaimana mereka ini menerapkan saling mencintai sama mereka karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana bahkan mereka sampai mendahulukan orang lain, ya kan, walaupun diri mereka itu sendiri sangat membutuhkan. Nah, ini. Maka pujian ini seharusnya membuat kita ini terdorong untuk mengetahui tentang hakikat mereka. Maka perlu ngaji sirah sahabat. Ketika kita mengetahui ada orang dipuji, orang ini baik, orang ini gini itu dan lain sebagainya, mulia, maka kita ingin tahu apa sih kemuliaan dia, apa sih ininya dia. Seperti yang dikisahkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi SAW pernah mengatakan akan masuk ke tempat ini seorang dari penghuni surga. Datang seorang laki-laki, ghairu masyhur, enggak berapa masyhur. Keesokan harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, yang datang ya orang itu. Sampai yang ketiga kalinya, ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang datang orang itu. Sampai akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma penasaran, kenapa orang ini, ya kan, bisa dikatakan sebagai min ahli surga. Akhirnya dia minta izin menginap di rumahnya. Dia mengatakan kalau dia ada masalah dengan bapaknya, ya kan, dia pengen menginap beberapa malam. Dilihat sahabat ini biasa saja, sholatnya seperti yang lainnya, ya kan, ibadahnya sama seperti yang lainnya, nggak ada sesuatu yang istimewa. Sampai akhirnya ketika merasa bahwa apa yang dia cari itu tidak dia ketemukan, akhirnya dia pamit dan memberitahukan maksud kedatangannya, bahwa dia tidak ada masalah dengan bapaknya, tapi dia ingin mengetahui kenapa Nabi SAW sampai menyebutkan, ya kan, akan masuk ke tempat ini seorang min ahli surga. Ya, jadi seperti itu. Dan
Dia ingin tahu amalan apa dia. Sampai akhirnya dia menyebutkan, ya amalan saya seperti ini. Hanya saja dia tidak punya hasad, nggak punya keinginan apa yang dimiliki oleh orang lain, nggak ada kedengkian dan lain sebagainya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah, hal seperti ini akan kita bisa ketahui ketika kita mengkaji sirah mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka yang seperti ini adalah kita berusaha untuk mencari informasinya agar kita mengetahui banyak hal tentang mereka. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, kita melanjutkan dengan hadis yang pertama dari kitab ini, dari bab ini. Hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalatun," ada 3 orang ya, man kunna fihi, siapa yang ketiganya ada dalam dirinya, wajada bihinna halawatal iman, maka dia akan merasakan dengan ketiga hal itu lezatnya iman. Ya, kata-kata atau sabda Nabi halawatal iman menunjukkan bahwa iman itu punya rasa. Iman yang tertanam di hati itu punya rasa, punya kelezatan. Dan hanya orang beriman saja yang bisa merasakan kelezatan itu. Para sahabat radhiyallahu ta'ala sudah merasakan, walaupun mereka enggak bergelimang dengan dunia, tapi mereka merasakan lezatnya iman. Ya. Bagaimana seorang sahabat ketika bertanya, "Ya Rasulullah, kalau aku terbunuh dalam peperangan ini, tempatku di mana?" Maka Nabi SAW mengatakan di surga. Kemudian dia mengatakan, sungguh menghabiskan kurma yang ada di tangan ini terlalu lama. Akhirnya dia letakkan kurma itu, kemudian dia berperang dan dia syahid ketika itu. Kenapa dia bisa melakukan hal itu? Karena dia merasakan adanya kelezatan iman. Adanya kelezatan iman. Para sahabat radhiyallahu ta'ala istiqomah, sholat jamaahnya istiqomah. Kenapa? Karena dia merasakan kelezatan iman. Iman itu punya kelezatan. Misalkan ketika Nabi SAW memberitahukan, orang kalau tahu fadilah daripada sholat subuh berjamaah, maka dia akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Ini yang memotivasi para sahabat untuk menjaga sholat subuh jamaahnya. Kenapa? Karena dia beriman dengan itu semuanya dan dia merasakan kelezatan. Sehingga dinginnya malam itu nggak bisa mengalahkan ya keimanan yang sudah menghujam di dadanya. Dia merasakan kelezatan di situ. Nah, ini para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi halawatul iman itu ada iman itu ada rasanya, ada lezatnya. Hanya orang-orang beriman saja yang bisa merasakannya. Ya. Kalau pada masa sekarang para jemaah bisa melihat orang yang masuk Islam dengan sebab pencarian. Banyak orang-orang yang mu'alaf, orang yang dulunya non-muslim, ya kan? Ada pertentangan batin, ya kan? Antara keyakinan dia dengan batin dia, banyak pertentangan batin. Akhirnya mereka merasakan iman, merasakan hidayah. Akhirnya mereka mengikuti jalan hidayah itu. Kemudian mereka bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain daripada Allah. Kemudian iman itu semakin menghujam kuat. Dia rela diisolir dari keluarganya, ditindas keluarganya, diancam keluarganya. Silakan lihat orang-orang yang telah mendapatkan jalan hidayah itu sudah merasakan kelezatan iman. Nah, kita yang sudah Islam lama, mulai sejak lahir ceprot sudah Islam, pernahkah kita merasakan kelezatan iman? Wallahu bisawab, karena waktunya sudah habis. Insya Allah detailnya ya 3 hal ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan istiqomah dan dari sini kita berharap agar kita merasakan ini semuanya, ya kan? Merasakan kelezatan iman, ya kan? Seperti juga para sahabat radhiyallahu ta'ala juga merasakan kelezatan iman, ya, sehingga orang-orang muhajirin, ya kan, dengan hidup serba kekurangan, mereka tidak jadi masalah. Yang tinggal, yang hijrah dari Mekah ke Habasyah, mereka juga biasa saja, ya kan? Karena mereka merasakan kelezatan iman, meninggalkan tanah tumpah darahnya. Ketika mereka meninggalkan Mekah juga sama seperti itu. Mereka merasakan kelezatan iman. Ketika hijrah itu merasakan kelezatan iman. Ketika mereka bisa sholat berjamaah, ya kan, tanpa ada gangguan, itu mereka merasakan kelezatan iman. Insya Allah detailnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita akhirin dengan doa menutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.